Shalom, selamat pagi sahabat GPIB dimanapun kita berada. Kembali lagi kita bersama-sama dalam program Morning Call GPIB. Bersama saya Pendeta Satius, Pendeta Jemaat GPIB Pelita Kasih Sangata, Pospelkes Siloam Tadoan, dan Pospelkes Bethesda Tonda. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dibangunkan dari peristirahatan kami, dan kami akan melakukan aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai bahkan memberkati apapun yang menjadi pekerjaan kami di pagi hari ini, apapun yang kami lakukan di pagi hari ini, biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa melingkupi kami sehingga kami diberikan hikmat pengertian lewat kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan kita pada pagi hari ini dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Yesus Kristus. Sahabat GPIB, di pembacaan kita pada pagi hari ini, mengajak kita bersama-sama memahami bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu bersumber daripada Tuhan. Termasuk tentang kebahagiaan. Namun kalau kita perhatikan, kebahagiaan adalah kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit dalam pelaksanaannya. Sama halnya juga tentang pertobatan. Bagaimana pertobatan juga bukan hanya menyangkut tentang perilaku moral, tetapi pertobatan juga tampak dalam hubungan sosial dan komunal kita. Dan dengan demikian, buah pertobatan berjalan serasi dengan iman dan kasih, yaitu dalam bentuk perhatian dan kepedulian kita kepada orang lain. Itulah sebuah pertobatan. Dan juga kalau kita berbicara tentang pertobatan juga, kalau kita melihat jemaat Kristus yang ada di Korintus, telah memperbarui bagaimana komitmen mereka melalui pertobatan mereka. Sehingga Paulus kemudian mendorong jemaat yang ada di Korintus untuk selangkah lebih maju, yaitu dengan mengikuti teladan jemaat yang ada di Makedonia, seperti jemaat di Filipi, bahkan jemaat di Tesalonika, jemaat di Berea, dan jemaat-jemaat lain yang ada di Makedonia. Oleh sebab itu, sahabat GPIB, kalau kita perhatikan lagi bahwa mereka telah menunjukkan, jemaat-jemaat yang ada di Makedonia ini menunjukkan bagaimana kemurahan hati dengan memberi dukungan dana kepada orang-orang percaya yang dikategorikan miskin di Yerusalem. Dari sini kita bisa melihat bahwa catatan pertama
yang paling penting adalah ketika mereka jemaat-jemaat di Makedonia ini memberi, mereka memberi dengan kemurahan hati mereka. Dan mereka benar-benar menunjukkan bagaimana anugerah Allah lah yang terjadi atas pemberian mereka. Dan mereka memberi melebihi bagaimana kemampuan mereka, dan mereka memberi juga dengan penuh sukacita. Padahal kalau kita telusuri bahwa jemaat-jemaat yang ada di Makedonia ini, mereka sendiri adalah orang-orang yang perlu ditolong, orang-orang yang perlu dibantu. Dalam artian bahwa mereka juga mengalami kemiskinan. Tetapi mereka tidak takut untuk memberi bagi jemaat yang ada di Yerusalem pada saat itu. Oleh sebab itu, Paulus menyatakan bahwa teladan mereka seharusnya memotivasi jemaat di Korintus untuk memberi juga dengan murah hati. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini, ya perlu kita sadari bahwa iman dan kasih kepada Kristus memang bukan hanya nyata melalui doa atau ibadah pribadi kita, tetapi juga tampak dalam kepedulian kita pada orang lain. Ya. Kepedulian yang terwujud melalui pertolongan kita kepada sesama kita. Oleh sebab itu, sahabat KPIB, mari kita sama-sama memahami bahwa memberi bukan hanya karena berlebihan dan supaya orang lain dapat keringanan, namun memberi agar terjadi keseimbangan. Mari kita sama-sama meneladani bagaimana jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, yang mereka memberi, bahwa kemiskinan bukan alasan untuk tidak menolong orang lain. Dan juga dari sini kita juga belajar bahwa apapun yang kita punya saat ini adalah pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, sahabat GPIB, apapun yang kita lakukan, apapun yang menjadi pekerjaan kita, mari kita kerjakan dengan penuh sukacita. Biarlah segala sesuatunya senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan segala sesuatu yang kita lakukan juga, yang kita kerjakan juga, membawa berkat bagi orang lain, terutama bagi kehidupan kita dan kehidupan persekutuan kita, serta kehidupan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur ya Tuhan karena anugerah Tuhan, karena cinta Tuhan, kami dimampukan melewati dinamika kehidupan hingga pada saat ini. Tentu Tuhan, banyak harapan, banyak permohonan yang kami naikkan di hadapan. Namun Engkau adalah Tuhan yang maha memahami dan maha tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Dan tentunya juga Tuhan telah mempersiapkan yang terbaik atas kehidupan kami. Di saat ini kami telah mendengar bagaimana firman Tuhan yang tentunya mengajak kami untuk senantiasa menolong orang lain agar kehidupan kami seimbang. Agar bagaimana berkat-berkat Tuhan yang ada pada kami pakai untuk melayani Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Di saat ini kami akan melakukan aktivitas lewat pekerjaan, lewat pendidikan, lewat apapun yang akan kami lakukan. Biarlah itu semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah itu semua diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarkanlah kami sebagai pribadi yang senantiasa bersyukur dalam segala hal. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kini kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan. Amin. Demikian untuk morning call kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati segala aktivitas kita. Dan Tuhan Yesus senantiasa menjadi pelindung dan penolong kita. Amin.